Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ilyas. Nomor induk mahasiswa 202412200085. Saya dari kelas B Prodi Teknik Informatika angkatan 2024 Universitas Islam Madura. Kemarin saya sudah membuat proses pembuatan kode program dari perintah untuk membuat suatu aplikasi sederhana, suatu aplikasi kasir sederhana. Dan sekarang saya akan membuat dan juga menjelaskan step by step membuat flowchart dari program yang kemarin. Nah, sebelum saya menjelaskan flowchart, kita harus ada beberapa langkah-langkah yang harus kita ketahui sebelum kita langsung membuat flowchart. Nah, di sini saya akan membuka kode saya yang kemarin. Di sini saya akan buka yang kemarin. Perbedaan antara flowchart dan juga DFD gitu ya. Apa perbedaan antara flowchart dan DFD? Yang pertama, jika flowchart itu menjelaskan alur proses logika dari pemrograman, sedangkan jika DFD itu menjelaskan alur data dalam sistem. Jika di flowchart itu pakai simbol standar seperti oval, persegi, dan yang lain, tapi jika di FD itu pakai entitas, proses, dan data store. Jika di flowchart itu fokus ke urutan kerja pemrograman, tapi di DFD itu fokus ke siapa yang mengirim, siapa yang dikirim, siapa yang terima, dan siapa yang menerima, dan data apa yang diterima dan data apa yang terkirim. Baik, langsung saja. Di sini kita akan membuat flowchart dari pemrograman yang kemarin, yaitu pemrograman ini, ya. Pemrograman ini. Namun, sebelum saya langsung membuat, di sini saya akan menjelaskan apa itu flowchart. Baik, apa itu flowchart? Flowchart adalah bagian alur logika dari pemrograman yang digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah proses dalam bentuk simbol yang terhubung oleh panah. Apa tujuannya? Tujuannya agar mudah dimengerti oleh manusia sebelum atau sesudah membuat pemrogramannya atau membuat programnya. Ada beberapa langkah yang harus kita ketahui sebelum membuat flowchart. Yang pertama itu kita harus baca dan pahami programnya terlebih dahulu. Dan yang kedua itu kita harus menyiapkan simbol-simbol flowchart seperti oval, jajar genjang, persegi, belah ketupat, oval untuk terminator, jajar genjang itu input atau output, persegi itu proses, belah ketupat itu decision atau yang biasa kita kenal itu opsional itu. Apa fungsi dari oval? Yaitu untuk awal atau akhir, yang biasa kita kenal itu start atau end dari kode program. Sedangkan kalau jajar genjang itu fungsinya adalah input dari user ke layar. Sedangkan persegi itu proses logika A, proses
proses perhitungan dari logika pemrograman. Sedangkan kalau belah ketupat itu kalau ada percabangan, artinya itu opsional, bisa digunakan bisa tidak gitu. Dan langkah yang ketiga itu adalah kita harus tuliskan langkah-langkahnya secara urut gitu. Kita harus menuliskan langkah-langkahnya secara urut buat draft urutan logika. Nah, di sini saya akan buat terlebih dahulu draft urutan logika dari program yang kemarin saya buat. Di sini saya untuk membuat draft urutan logika program yang kemarin saya akan menggunakan aplikasi Word saja ya. Di sini kita langsung saja. Yang pertama, jika kita lihat di sini itu ada start. Pasti yang pertama itu pasti start, dan yang terakhir itu ada end atau start dan finish. Yang pertama itu start. Dan yang kedua itu ada ini. Yang kedua ada ini. Tampilkan header dan menu, tampilkan nama saya dan juga tampilkan menu di Koperasi Elvata itu ya. Kita langsung yang nomor 2 itu tampilkan header dan biodata mahasiswa dan menu. Dan yang ketiga itu ada di sini ada perulangan ya. Di sini di sini nih input banyak pesanan, input banyak data ya, input jumlah pesanan. Ini langsung saja yang nomor 3 itu adalah input pesanan. Dan yang keempat itu ada perulangan banyak pesanan, dan juga dalam perulangan tersebut ada input kode menu dan juga input jumlah beli. Baik, kita langsung di sini nomor 4. Sudah kita biar rapi ya. Pesanan juga di dalamnya ada. Sini saya akan kasih input pada menu input.
ada inputan lagi di sini, yaitu inputan jumlah pembayaran. Baik, input jumlah pembayaran. Input pembayaran. Yang keenam di sini ada yang keenam ini merupakan yang terpenting dari program ini, yaitu proses, yaitu seperti ambil harga dari kode, hitung total, hitung jumlahnya, hitung jumlah total, hitung PPN-nya juga, hitung kembalian. Berarti oke, kita langsung pergi. Ini merupakan proses. Harga dari kode itu subtotal itu saya lihat di sini. Hitung kalau nggak salah di sini. Nah, ini hitung total bayar. Hitung total bayar F hitung kembalian. Ya. Yang ketujuh, bukan yang terakhir ya. Yang ketujuh itu di sini ada tampilkan stroke. Ya, tampilkan hasil stroke. Tampilkan hasil stroke. Dan yang terakhir, yang ke-8 itu ada N atau finish. Itu ya. Nah, sekarang tadi ini adalah langkah yang ketiga, yaitu membuat draft urutan logika pemrograman mesin kasir sederhana dari program saya di sini, program kasir dari Koperasi Elvata. Baik, dan langkah yang keempat yaitu adalah kita harus menggambar flowchartnya dengan simbol, yaitu kita harus membuat flowchart visual dari daftar langkah-langkah ini gitu. Yang pertama itu ada start itu nanti spellnya apa,
yaitu jika kita melihat di sini kita itu start. Nah, biasanya start atau end itu disimbolkan dengan oval, simbol oval. Baik, di sini kita langsung saja sini saja ya. Nah, kita gambarkan di sini. Nah, ini adalah start. Start, termination. Nah, ini adalah simbol untuk menandai bahwa ini adalah awal dari pemrograman kita, begitu ya. Dan yang selanjutnya itu ada tampilkan header, biodata mahasiswa, dan juga menu ya. Jika kalian ingin memasukkan semuanya seperti tampilkan header, biodata mahasiswa, namanya, nomor induk mahasiswanya, dan juga menunya, itu tidak apa-apa, tapi di sini saya perhatikan saja itu tampilkan header, biodata mahasiswa, dan juga menu. Oke. Nah, ini biodata mahasiswa dan juga menu. Kita perbesar lagi ya karena di sini kurang Sudah, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu adalah kita lihat di sini apa selanjutnya, itu adalah input jumlah pesanan ya. Di sini input jumlah pesanan itu sama ya, sama seperti yang ini simbolnya, yaitu ketupat ya, ketupat. Di sini adalah ketupat. Selanjutnya ini ada perulangan banyak pesanan yang meliputi seperti input kode menu, input jumlah beli, dan juga nanti yang kelima itu ada input jumlah pembayaran.
tapi itu beda karena ini merupakan perulangan di sini ya. Baik, kita langsung saja di sini. Kita banyak-banyak, kita perbesar di sini ya, karena ini akan kita isi banyak sekali. Ini cukup ya. Itu perulangan. Lupa di sini ya. Perulangan banyak pesanan. Pesanan yang meniti seperti input kode menu, input banyak beli, selanjutnya kita lanjutkan di sini. Kita lihat terlebih dahulu. Setelah ini ada input jumlah pembayaran, sama seperti yang tadi saya jelaskan bahwa simbol dari inputan itu adalah jajar genjang ya. Ini namanya saya nggak tahu, tapi ini ya saya nggak tahu sih. Kalau ini saya tahu yaitu persegi, kalau ini jajar genjang ya, kalau nggak salah ya. Oke, langsung kita seret. Oke, kita perbesar di sini. Perbesar. Oke, saya perbesar di sini. Kita pindahkan plusnya kurang. Udah. Nah, ini ya kan, biar lebih rapi ya, lebih menarik. Selanjutnya itu potongan pembayaran. Nah, yang keenam ini merupakan proses. Ya. Tapi kita langsung saja. Ini ada proses baik. Sini berarti
ini. Itu langsung saja. Sebenarnya akan terlalu panjang ya, tapi saya di sini akan membuat flowchart singkatnya saja agar kalian paham. Karena jika kita lihat di sini di kodenya itu ada ini, ada penggunaan if else, yang mana kalau kita baca dengan logika manusia, jika kode inputan nanti KG, maka jenis namanya ketan goreng, harga satunya 5.000. Jika tidak, jika kode yang diinput itu RB, maka roti bakar, artinya roti bakar harganya 10.000. Jika tidak, itu kode inputannya itu PK, maka pisang keju harganya 8.000. Jika tidak kode OM-nya itu OE, kodenya itu OM, maka itu adalah omelet mie harganya 10.000. Begitupun seterusnya sampai else. Jika tidak ada dari atas, maka akan menampilkan maaf mungkin ada salah menginputkan. Begitu ya. Oke, kita langsung saja. Sini kita hitung PPN, kita lanjut. Di sini. Baik, kita lanjut saja. Kita lanjut saja di sini. Selanjutnya itu adalah kita akan itu total bayar. Baik, setelah itu kita beli lagi. Start dan yang terakhir itu ada end finish. Simpelnya seperti ini, cuman di sini sebenarnya sebelum
apa itu kayak proses ini itu panjang, jadi saya di sini buat flowchart versi singkatnya saja ya di sini ya. Oke, kita buat langsung ke tengah saja ya. Saya selesai kemarin dari awal itu start termination, tampilkan header data bahasa suara yang juga menu, input jumlah pesanan, perulangan banyak pesanan juga. Ini perulangan, kalau perulangan itu kan persegi, di sini ada jejer jenjang itu karena itu merupakan hutan. Hitung PPN, hitung total bayar, dan juga selesai add. Oke. Oke. Tapi ingat sebenarnya ini masih ada lagi tuh. Jika kita lihat di sini, cuman di sini saya buat flowchart versi gampangnya aja gitu, versi simpelnya, saya nggak begitu ini lagi gitu ya. Itu saya buat versi simpelnya saja. Saya hanya mengambil apa yang ditampilkan dan juga apa yang diinputkan begitu, dan juga saya di sini juga tadi ambil yang perulangan banyak data gitu ya. Oke, di sini lebih gampang dari yang kemarin ya kan ya. Ya memang sih, karena ini flowchart ini sesuai pemahaman kita gitu. Flowchart ini sesuai pemahaman kita, jadi mudah lah untuk kita membuat secara logika kita sendiri. Namun ketika kita kemarin, saya pribadi yang mencoba membuat program sederhana tentang kasir, jujur saya ada susah-susahnya. Cuman seperti yang orang katakan bahwa kita tidak akan tahu jika kita tidak, atau jika kita belum mencobanya begitu. Jadi jika kalian merasa kesusahan dalam sesuatu hal, maka janganlah kalian ragu pada potensi diri kalian sendiri begitu ya. Ingat, tetaplah berjuang sampai titik darah penghabisan. Allah titipkan ujian padamu karena sesungguhnya Allah tahu bahwa kamu mampu melewati ujian tersebut. Mungkin cuman itu saja proses pembuatan flowchart dari program pembuatan kasir sederhana kemarin ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nanti saya juga akan buat proses pembuatan DFD-nya, maka jangan lupa ditonton. Let's go.